Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Halo penonton sekalian dimanapun kalian berada. Kali ini saya diberi kesempatan buat menjadi host pada podcast bersama teman-teman PPL UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan di KUA Kecamatan Pekalongan Barat. Nah, hari ini kita akan membahas seputar kepenyuluhan, yang mana ini menjadi bidang kita dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan di KUA Pekalongan Barat. Nah, namun di sini saya nggak sendirian nih, saya bersama narasumber yang sangat mumpuni di bidang kepenyuluhan. Beliau seorang penyuluh agama di KUA Kecamatan Pekalongan Barat. Beliau yaitu Bapak Haji Nurholis Rofi SAG. Assalamualaikum Pak Holis. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Aisyah? Alhamdulillah. Bapak kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya boleh tahu Bapak alumni dari mana? Kalau saya alumni dari IAIN Wali Songo Semarang. Tahun 98 lulus saya. Dari program studi apa itu Pak? Saya Fakultas Usuluddin, sekarang Humaniora. Kalau dulu jurusannya Akidah dan Filsafat. Oh iya. Dan ini Bapak menjadi penyuluh di KUA Pekalongan Barat. Mungkin menjadi penyuluh di Pekalongan ini udah berapa tahun? Kalau awal saya diangkat sebagai penyuluh agama Islam fungsional tahun 2009, Mbak Aisyah. Udah lama sekali. Ya, kami pertama kali di Pendamas PK Pontren 1 tahun, kemudian 1 tahun lagi di Urais, dulu masih Urais urusan agama Islam. Baru setelah tahun 2012 saya dipindah di KUA Kecamatan Pekalongan Utara. Nah, tahun 2025 bulan Januari kemarin saya dipindah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat. Menurut atasan kami dipindah untuk mendekatkan rumah saya dengan kantor. Jadi dienakkan, Mbak. Jaraknya paling berapa meter? 250 meter sudah sampai. Sangat Masya Allah sekali ya setelah kita mendengar profil dari Pak Nurholis ini. Jadi kita semakin yakin dong buat menjadikan Pak Holis sebagai narasumber pada podcast kita kali ini. Nah, langsung saja ini masuk ke seputar penyuluhan nih Pak. Sebelum kita lebih dalam tentang penyuluhan, kayaknya kita perlu tahu dulu Pak, penyuluh agama itu apa ya? Jadi penyuluh agama Islam itu terdiri dari P3K, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai negeri sipil seperti saya. Kalau beberapa waktu yang lalu ada penyuluh agama honorer atau non-PNS, sekarang sudah diangkat semua menjadi P3K. Tugasnya apa? Tugasnya yang membimbing, memberikan penyuluhan, dan juga mengembangkan kegiatan bimbingan keagamaan dan pembangunan dalam bahasa agama. Nah, karena tugas kami di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, ya khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, umumnya di Kota Pekalongan. Jadi lahan kami untuk penyuluhan itu di kecamatan maupun di Kota Pekalongan, karena Kota Pekalongan lingkupnya sedikit Mbak Ais, hanya 4 kecamatan, jadi kami bisa ke kecamatan timur seperti di Arobito, di selatan seperti RPSBM, kemudian di utara seperti di Rutan, di Lapas, kayak gitu. Jadi walaupun kantornya di Pekalongan Barat itu bisa melakukan penyuluhan di satu Kota Pekalongan. Iya, bisa. Nah, ini tuh boleh dijelaskan nggak Pak, pentingnya penyuluhan agama bagi masyarakat, apalagi di era sekarang ini? Ya, sangat penting sekali, Mbak. Karena kami sebagai penyuluh agama Islam itu perannya sangat luar biasa. Tugas kami sangat banyak sekali, yaitu sebagai pembimbing spiritual, moral, pendidikan sosial, agen perubahan, serta pembuat dan penyebar konten dakwah digital. Ini tantangan kita sekarang ini, karena eranya sudah era digital. Jadi melalui baik itu melalui player IG, Facebook,
Kemudian yang sekarang anak muda disukai anak muda itu ya melalui TikTok kayak gitu, dan itu memang harus kita laksanakan. Apa tugasnya? Untuk menuntun masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera dengan memberikan nasihat dan bimbingan. Karena kita tugasnya memberikan pesan tentang agama, maka dengan nasihat dan bimbingan itu insya Allah bisa membekali umat dengan literasi digital serta menciptakan konten dakwah yang kreatif dan inovatif. Itu insya Allah bisa istilahnya merubah pemikiran anak-anak muda terutama. Nah, sekarang itu sebenarnya konten kreatif di media sosial itu tidak hanya anak muda, sekarang orang tua saja sampai nenek-nenek pun juga kita lihat setiap saat mereka pun juga HP melihat bagaimana perkembangan saat ini. Apalagi sekarang itu kalau tidak punya HP yang Android untuk mengakses berita-berita melalui internet itu ketinggalan. Jadi sekarang ini cara penyuluh itu enggak face to face gitu ya Pak, lebih banyak cara untuk menyampaikan penyuluhan. Iya, sekarang diperkembang lagi. Kalau untuk tugas pokok dari seorang penyuluh sendiri? Iya, tugas kami banyak tadi yang pertama saya sebutkan tadi, melaksanakan bimbingan penyuluhan, kemudian memberikan yang kedua memberikan informasi dan pendidikan secara benar. Jadi kita berbagi ilmu kepada masyarakat itu dengan menyampaikan kebenaran. Jadi dasar kami apa yang kami sampaikan itu betul-betul melalui pemahaman agama yang kami sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, tugas kami itu kadang-kadang sebagai advokat bagi masyarakat, pengacara juga Mbak Aisyah, dalam memecahkan masalah keagamaan maupun sosial. Seperti tadi yang saya sampaikan ketika di KUA, kami melayani terkait dengan permasalahan seperti itu sebagai advokat, pengacara, memberikan solusi apa yang keluarga konsultasikan kepada kami berikan solusi-solusi. Mudah-mudahan mereka juga memberikan berbenah, introspeksi diri dan menjadi keluarga yang sakinah. Kemudian yang keempat, kami juga mempunyai tugas yang luar biasa, berperan dalam mendukung program pembangunan pemerintah melalui pendekatan keagamaan. Jadi semua program yang dicanangkan oleh pemerintah kami dukung, cuma kami menyampaikannya dalam bahasa agama. Kemudian kami juga mempunyai tugas yang kelima, itu mempromosikan terkait dengan kerukunan beragama. Kalau sekarang itu lebih kerennya itu moderasi beragama. Jadi kita beragama itu dengan cara moderat, tidak saklek, tidak menghubungi orang lain. Itu kami juga menyampaikan kepada masyarakat. Itu Mbak. Jadi bisa dong Pak, kalau misalkan kita mau cerita tentang keluarga, minta solusi dari permasalahan keluarga itu bisa kita datang ke keluarga. Bisa sekali. Sangat membantu sekali ya Pak, Iya. agama tengah masyarakat. Untuk sasarannya sendiri ada sasaran spesifik ke misalkan khusus anak kecil, khusus orang tua, atau umum semuanya? Jadi kalau berbicara tentang sasaran atau tugas penyuluh kami, karena otomatis tugas kami yang utama itu adalah melaksanakan bimbel. Bimbel adalah bimbingan penyuluhan pada siapa? Pada masyarakat, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Itu kami sasarannya itu. Jadi kami melaksanakan bimbingan penyuluhan itu kepada semua lini masyarakat kami melaksanakan, karena itu memang tugas kami. Jadi semuanya Mbak, kami memang melaksanakan tugas penyuluhan kepada semua masyarakat, baik itu dari anak-anak, mulai TK, kemudian remaja, dewasa, dan juga orang tua. Dari tugas-tugas tersebut itu secara rutin dilakukan atau ada yang sekedar situasional saja keadaan? Kalau yang situasional berarti terkait dengan advokasi tadi ya,
terkait dengan kami menjadi pelayanan konsultasi itu situasional, tergantung masyarakat datang ke KUA atau mungkin bisa telepon dengan kami menginginkan adanya pelayanan konsultasi. Kalau yang lain tadi yang saya sampaikan dari hari Senin sampai Ahad itu rutin, sifatnya rutin kami lakukan. Jadi untuk penyuluhan itu bisa melalui via telepon seperti itu. Bisa kami melayani ketika ada bimbing saja, ketika pasangan suami istri salah satunya tidak bisa hadir, misalkan yang laki-laki dari luar kota, dari Jakarta, dari Kalimantan, itu bisa via online, kami melayani seperti itu. Biar apa ya, harapannya karena begitu besar manfaat bimbing tadi, ya harapannya tadi itu bisa mengikuti dan lebih siap lagi dalam melalui bahtera rumah tangga. Organisasi dari pimpinan perkawinan itu tidak pada pernikahan itu. Iya, kami mempersiapkan karena ini termasuk program pemerintah ini ya belum lama sih. Mulai tahun berapa ya? Tahun 2021-an ini ada metode penyampaian bimbing itu dengan melibatkan langsung para catin. Dulu kan modelnya hanya mendengarkan saja ngantuk. Gitu. Sekarang modelnya enggak. Jadi bimbing itu lebih cenderung catin itu biasa untuk berpikir apa yang akan dilakukan ketika nanti sudah menikah. Contohnya seperti gini, tentang modul mempersiapkan keluarga sakinah. Kita ajak mereka untuk mencoba menggambar. Menggambar itu mereka pasti kalau diminta untuk menggambar guyu banget, wah pokoknya cate kamana gitu. Nah, ketika kita ajak menggambar sungai kehidupan itu mereka mulai berpikir saat ini berapa, apa yang akan dilakukan, prioritasnya apa saja, kemudian visi harapan, kemudian cita-cita nanti di akhirat apa, itu memberikan pemahaman bahwa urutan kehidupan itu seperti ini, dan harapannya nanti apa yang ditulis itu bisa dipahami dan bisa dilaksanakan, termasuk di dalamnya kita membangun komitmen bersama antara calon suami dan calon istri. Jadi kira-kira komitmennya seperti apa, dan itu dituangkan di dalam tulisan. Komitmennya seperti apa, nanti apa yang akan dilakukan ketika menjadi prioritas sudah menikah, jangka panjang itu. Harapannya mereka sudah tahu bahwa nanti akan dilaksanakan ketika sudah menikah itu seperti ini dan disepakati bersama. Itu yang luar biasa. Dulu saya ketika menikah nggak ada seperti itu ya, menikah saja. Itu sekarang perkembangannya luar biasa. Itu Mbak. Lalu jika berhadapan dengan masyarakat kan pasti kita nggak jauh dari tantangan, permasalahan, gitu ya Pak. Nah kalau Bapak sendiri cara menghadapi tantangan dan permasalahan itu? Ya kita hadapi dengan tadi bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatul hasanah itu. Jadi banyak sih saya mendapatkan pertanyaan terutama yang paling sering tahunan itu terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih Mbak, itu yang sering muncul. Pasti ada pertanyaan terkait dengan sholat sunnah tarawih, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, itu pasti mereka akan bertanya, dan kami sampaikan juga. Kemudian mereka ketika saya sampaikan terkait dengan permasalahan itu, mereka juga tanya, Pak, nah, itu ada orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih 8 rakaat tapi lama Pak, sampai setengah jam. Ada yang 20 rakaat itu cepat sekali, 15 menit, bahkan sebelum 15 menit selesai. Saya sampaikannya, itu semua sudah ada dasarnya, sudah ada dalilnya. Cuma kalau di dalam pelaksanaan sholat sendiri kan kita ada apa ya istilahnya, melaksanakan sholat itu dengan cara yang tumanina, tenang gitu, tenang, gerakannya pun kalem, tidak tergesa-gesa, membacanya terlalu cepat pun juga kita tidak bisa tumanina kan. Itu kami sampaikan itu. Berarti mereka ada juga. Nah kira-kira dalam beragama melaksanakan sholat sunnah tarawih itu yang dipertimbangkan apa? Kualitas atau kuantitas, ya. Karena mereka bertanya juga sendiri. Lebih banyak lebih bagus kalau
kualitasnya bagus. Ya, gitu. Jadi perjuangan ketika seseorang melaksanakan ibadah itu ya akan berbeda ketika sudah dilaksanakan dengan maksimal, totalitas, kemudian lama, khusyuk, seperti itu. Misalkan seperti itu. Jadi banyak juga permasalahan-permasalahan agama. Kalau terkait dengan permasalahan sosial, alhamdulillah saya hidup di Bina cenderung aman sih, cenderung aman. Bahkan kami hidup di Bina ini ada 5 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Oh, cuma 6, dari 6 agama ada, walaupun yang Konghucu itu hanya 1 kakak di sini, di Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya dituntut sebagai ketua Rukun Muhammadiyah di sini, jadi kami membawai kurang lebih 315 kakak di sini. Alhamdulillah tidak ada masalah terkait dengan masalah sosial, terkait dengan permasalahan agama, kegiatan agama, dan iya tidak. Jadi intinya dalam menghadapi permasalahan baik perbedaan pandangan baik sosial itu harus bijaksana ya Pak? Iya, saat itu jadi disalahkan gitu. Berarti salah satu dasar dari penyuluhan itu dari ayat Al-Quran. Iya, betul. Baik, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya, ini terkait ayat apa yang Bapak jadikan dasar dalam kegiatan penyuluhan? Ya, yang menjadi dasar penyuluhan kami di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 Mbak Isa, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Di situ dijelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk menyeru, untuk mengajak kepada jalan Tuhanmu dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum billati ahsan. Ketika kita berdebat atau berdiskusi dengan cara yang diskusi yang terbaik, jangan sampai ada yang tersakiti, menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwa ayat ini juga menekankan bahwa setelah berusaha menyampaikan dakwah dengan cara yang terbaik, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan mengetahui, Allah lah yang mengetahui siapa yang tersesat dan siapa saja yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang atau kelompok atau siapapun itu kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah atau hidayah. Jadi Allah sendiri yang akan memberikan petunjuk. Gitu Mbak Aisyah. Iya, berarti dalam melakukan penyuluhan juga kita memerlukan dasar dari ayat Al-Quran itu. Iya. Tidak sembarangan kita melakukan penyuluhan. Iya, Nah, betul. selanjutnya apa urgensi dan perbedaan dalam menyertakan Al-Quran dengan tidak itu? Jadi kalau penyuluhan kita itu tidak menyertakan dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, itu terkesan apa ya, garing Mbak, bahasanya kerennya garing atau hambar. Karena kita tahu sendiri bahwa ayat Al-Quran itu sangat urgen, sangat penting sekali. Yang pertama karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kemudian di dalam Al-Quran pun juga ada hukum-hukum yang ditetapkan di sana. Di samping ada juga kisah masa lalu para nabi terdahulu dan lain sebagainya. Dan juga Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita semua. Kenapa? Karena dengan kita sampaikan Al-Quran, ayat Al-Quran itu bisa jadi mereka itu tambah imannya kepada Allah, tambah keyakinannya. Walaupun kadang-kadang mereka kita sampaikan ayat Al-Quran tidak tahu maknanya, tapi ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu menambah keyakinan yang kuat gitu Mbak. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu memberikan ilmu. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilabil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu mengandung makna yang luar biasa. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau berpikir. Ternyata
pagi, siang, sore, malam, kemudian pagi lagi itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dipelajari itu sangat luar biasa sekali karena tata surya di dunia ini diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga bisa terjadi pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Jadi itu merupakan ilmu. Kemudian yang kelima, di dalam Al-Quran itu ada nilai-nilai moral bagi umat Islam. Contohnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita diminta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, menguatkan keimanan. Insya Allah dengan kita menyelipkan ayat Al-Quran, keimanan jamaah itu semakin kuat. Kemudian yang ketujuh, perintah untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Memang harus disampaikan kepada jamaah. Gitu Mbak. Jadi sangat penting sekali ya Pak, Iya. menyelipkan ayat Al-Quran dalam materi kepenyuluhan. Iya, betul sekali. Selanjutnya, ayat apa saja yang biasa Bapak gunakan dalam kegiatan penyuluhan? Nah, itu yang sering saya ingat dari awal saya ketika menjadi penyuluh sampai sekarang itu adalah di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2 Mbak Aisyah. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi di situ disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi mengapa kalian mengatakan yang tidak kalian kerjakan? Itu yang menjadi pedoman kami. Makanya kami berusaha atau saya berusaha ketika menyampaikan materi penyuluhan itu sudah saya lakukan terlebih dahulu. Sudah saya praktekkan terlebih dahulu. Karena di akhir ayat itu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Jari bahasane wong Pekalongan jarkoni itu Mbak. Esoh ujar esoh nglakoni itu lebih berat. Karena orang akan menilai, oh nggak ngomong otok tidak bisa melaksanakan. Seperti itu Mbak. Nanti jadi malah disepelekan masyarakat. Iya. Bisanya ngomong tok, nyuruh-nyuruh tok tapi tidak bisa melaksanakan. Jadi penyuluh itu ada beratnya juga ya Pak? Iya, beratnya harus memberikan keteladanan terlebih dahulu. Contoh terlebih dahulu. Jadi penyuluhan nggak secara kita bicara, namun perilaku kita juga dipandang orang. Iya. Baik, ini terkait dengan tafsir ya, penyuluhan dalam perspektif tafsir. Ini kita cukupkan saja untuk tentang tafsirnya. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ini terkait pesan dari Bapak buat kita mahasiswa. Ya, pesan kami kepada teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang pertama, teruslah belajar untuk memperkaya hasanah ilmu, karena ilmu apapun akan bermanfaat. Tidak hanya ilmu tentang agama saja, tapi ilmu tentang dunia juga sangat penting. Untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan di dunia. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah pun juga kita harus menjadi orang yang mampu, orang yang kaya raya, agar kita tidak mudah goyah iman kita, karena orang yang ekonominya kuat itu lebih baik daripada orang yang ekonominya lemah karena mudah dibujuk. Kemudian yang kedua, saya mohon kepada teman-teman mahasiswa untuk terus berlatih dalam komunikasi, dalam berhubungan dengan sesama manusia, artinya biar komunikasinya lancar dan nanti menjadi salah satu tokoh yang di daerah masing-masing, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kami mohon manfaatkanlah PPL ini atau praktek pengalaman lapangan ini sebagai ilmu praktek yang luar biasa, karena tidak pernah didapati di dunia manapun, termasuk teman-teman yang laki-laki bisa keluar masuk penjara, di lapas, di rutan, itu hanya di sini saja. Ketika sudah selesai PPL, nggak bisa ke sana sendiri, masuk sendiri, akan dilarang nanti. Kemudian yang keempat,
silahkan latihan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing untuk melatih mental. Karena kalau sudah terbiasa ngomong di depan orang, insya Allah mental kita terlatih sehingga kita ketika menghadapi siapapun tidak akan grogi, tidak akan nervous dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, keteladanan sesuai dengan pesan dari Al-Quran surah As-Saff ayat 2, marilah kita laksanakan dulu apa yang kita sampaikan, apa yang akan kita sampaikan kita laksanakan dulu semaksimal mungkin baru kita menyampaikan kepada jamaah, karena nilainya akan berbeda ketika kita tidak melaksanakan kemudian menyampaikan kepada jamaah. Ngongkon ojo berbuat maksiat, ketika kita berbuat maksiat sendiri orang akan mencemooh kita, jangan kita termasuk orang yang jargoni. Itu pesan kami Mbak, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa PPL tahun 2025 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Prodi IAT, sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Nurholis Raffi SAG atas penyampaian yang sangat menarik, sangat berbobot sekali pembahasan kita kali ini. Dan di sini saya Aisyah Nurul Aini pamit undur diri. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku takbir hadis gitu? Iya, lupa. Udah gak apa-apa. Ya iya. Kenapa di situ lo ngomong apa? Apa kedokan yang jogo? Aku juga saya rame akan yang